Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ya Allah, berkahi majelis kami, berkahi semua jamaah Masjid Permata Qalbu. Ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, karuniakanlah kami semua nikmat istiqamah dalam taat sampai berjumpa denganmu ya Allah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, hidupkan kami beriman, wafatkan kami beriman, kumpulkan kami bersama ahlul la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan sisa umur kami dalam taubat, jadikan sisa umur kami dalam taat. Karuniakan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, kelak bersamakan kami dalam surga-Mu. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, bimbing kami menjadi umatnya Rasulullah yang bisa menauladani beliau, mengikuti jejak langkah beliau, senang bersalawat untuk beliau, rindu perjumpaan dengan beliau. Ya Allah, karuniakan kami semua syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam. Salam. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ikhwatal iman, jamaah permata qalbu, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Mungkin fisik kita sudah mulai mengalami kelelahan, kelemahan. Jam-jam segini kalau boleh pilih selonjoran sambil berbaring sama siapa begitu. Nah, fisik kita maunya istirahat, tapi ternyata Allah karuniakan kesempatan kepada kita masih bisa menikmati sholat isya berjamaah. Kita duduk beriktikaf di rumah Allah, insya Allah natamatta bimata'ibina. Kita nikmati kelelahan ini dengan apa? Dengan terus mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah kabulkan doa-doa kita, dan kita semua diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, tema kita malam ini ya, agak keren sedikit, the power of syukur. Ya, jadi syukur juga punya power, bukan cuma ranger doang gitu. Nah, syukur itu apa sih? Iya, yang ngarang-ngarang sih bisa lah gitu ya. Rasa syukur itu adalah mentasarrufkan, mengolah, menggunakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Mengolah, menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak dari si pemberi nikmat.
Saya mengajak mungkin kalau ikhwah yang sudah download aplikasi ya, Al-Quran Al-Hadi. Nah, ada Al-Quran Al-Hadi, bisa dibuka di tema-tema besar, diklik keluarkan ada tema besar tuh, temanya, lalu klik lagi di tema besar itu tentang akhlak. Memang enak ngaji sekarang, tinggal pencet-pencet doang. Akhlak, sudah, klik lagi akhlak mulia. Nah, mulai dari sabar, tawakal, amanah, pemaaf, takwa, taat, istiqomah, meminta izin, tolong menolong, minta tolong, mohon perlindungan. Nah, di bawah ada tuh syukur. Nah, enak tuh, tinggal buka. Sekarang kita mulai. Tentang yang di atas, Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Artinya orang-orang yang menggunakan nikmat Allah untuk mencari ridhonya Allah pasti dapat balasan. Dan balasannya adalah pasti kebaikan. Karena syukur adalah termasuk akhlak mulia dan dia kebaikan, pasti kebaikan akan berbalas kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Baik itu akan berbuah baik. Kita lihat ayat Al-Quran tentang Allah membalas orang-orang yang bersyukur. Ada. Mulai dari surah Ali Imran ayat 144. Baik, siapa yang mau baca? Nah, terjemahnya ada. Baik, tema yang pertama bahwa Allah membalas orang-orang yang bersyukur.
Wa sayajzillahu syakirin. Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya. Ini kan penjelasan ayat yang pertama, bahwa apakah orang kembali lagi nggak beriman kalau Rasulullah sudah tidak ada. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita semua ikhwah. Rasul merindukan ikhwani. Kata Rasulullah, aku merindukan saudara-saudaraku. Sahabat Abu Bakar bertanya-tanya, ya Rasulullah, bukankah kami ikhwanmu? Kami bukankah saudaramu? Enggak, kata Rasulullah, kalian itu sahabatku. Siapa ikhwannya Rasulullah SAW? Saudara-saudaranya Rasulullah SAW adalah mereka yang hidup tidak sezaman denganku, tapi mereka masih beriman kepadaku. Kita ini hidup jauh jaraknya dari tempat Rasulullah dilahirkan dan Rasulullah berdakwah. Perjalanan panjang dengan durasi yang lama sampai dengan tempat tersebut. Dan sekarang sudah dari sejak masa Rasulullah sampai kita hari ini, Rasul hijrah saja sudah 14 abad yang silam. Maka berbahagialah kita ini dirindukan oleh Rasulullah SAW sebagai saudaranya, sebagai keluarganya. Ini Rasulullah yang mengungkapkan, aku rindu kepada ikhwani, kepada keluargaku. Siapa keluarganya Rasul? Orang yang jauh hidupnya dari masa Rasulullah, tapi tetap beriman kepada Rasulullah SAW. Maka patut kita syukuri dan kita tetap kokoh dalam keimanan kita, dan orang yang bersyukur akan dikokohkan lagi keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan balasan. Ayat berikutnya, wa makana linafsin an tamuta illa biidnillah. Kita garis bawahi, orang meninggal itu karena sudah ajal, sudah ketetapan Allah, ada izin dari Allah. Dulu waktu saya ke Hong Kong, itu ada orang lompat dari jalan layang yang tinggi. Dia lompat menjatuhkan diri dengan harapan mati. Kenapa? Karena pacarnya selingkuh. Dan yang menarik, pacarnya adalah sejenis. Iya, jeruk makan jeruk. Iya. Jadi dia ini punya pacar sesama jenis, ternyata punya pacar lagi, pacarnya selingkuh, sejenis lagi. Nah, akhirnya dia lompat dari jalan layang sekali lagi dengan harapan mati. Dia pikir kalau lompat itu mati. Ya, ternyata belum mati. La yamutu wa la yahya, hidup enggak, mati enggak. Akhirnya terkapar di rumah sakit. Dia belum mati tapi merasakan kesengsaraan. Juga hidupnya udah nggak normal lagi, nggak kayak yang lain, udah terbaring aja di rumah sakit. Terus mau bilang apa? Baik, kita akan katakan kematian itu adalah atas kehendak Allah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada izin Allah nggak bakalan mati. Kalau secara logika Nabi Yunus itu udah mati duluan di perut ikan. Ya. Bayangin di tengah laut ditelan ikan. Andai dimuntahin aja sama ikan di tengah laut, mau kemana? Kalau ikannya muntahin dia di dalam laut. Sekarang ikannya perutnya besar, dimakan, ditelan ikan. Di dalam perut ikan itu harusnya mungkin kita juga baunya seperti apa, bercampur dengan darah dan lain sebagainya. Tapi Nabi Yunus masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selamat. Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang bisa selamat dari kobaran api? Nabi Ibrahim ini nggak dilemparin, kalau ada api unggun dilemparin orang begini masih bisa. Ini ternyata orang aja nggak berani, yang mau ngelemparin aja nggak berani, ngelemparin dari deket. Kenapa? Saking panasnya kobaran api itu. Akhirnya apa? Dibikin kayak ketapel.
tiang, kemudian dikasih apa, jadi didorong, dia dimelesatkan gitu sampai Nabi Ibrahim masuk di tengah kobaran api. Itu saking panasnya orang aja nggak berani deket. Ya logikanya kan udah mati, tapi Allah jaga. Ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Allah perintahkan api menjadi dingin menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemarin saya punya kawan udah di ruang ICU, napasnya udah kembang apa istilahnya, kembang kempis. Udah diomongin lagi mau dikubur di mana, mau dikubur di mana. Qadarullah, apa yang terjadi? Sekarang udah lari-larian lagi, udah pegang kamera lagi, udah ngesut orang dakwah lagi. Begitu, kenapa? Karena jadwal kematiannya belum ada. Jadi sesakit apapun, sesusah apapun, kalau emang belum mati, belum. Tapi nggak ada alasan menurut orang mati. Ya kalau Allah udah takdirin mati, mati juga. Pemain bola sehatnya kurang sehat kayak apa sih? Kalau dihitung-hitung ya, pemain bola kurang sehat kayak apa? Makanannya diatur, pola hidupnya diatur, apalagi mau pertandingan. Di lapangan ketemu aja. Main bulu tangkis, kan gagah tuh, lari sana, lari sini, ke depan, ke belakang, lompat menyemes. Kalau waktunya mati, mati juga. Binaraga, badannya apa yang pack itu, six pack, badannya ideal. Waduh, gagah, push up bisa berkali-kali. Udah jadwalnya mati juga. Ada orang yang letoy kalau jalan kelemar gitu ya. Bawaannya mau nyari senderan melulu. Iya, senderan, selonjoran dekat kipas angin lagi ya, gitu. Iya. Ya kok panjang umur, kok biasa-biasa saja. Begitulah urusan mati, urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa makana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Kitabam muajjala, emang waktunya udah ditentuin sama Allah. Kan saya ngalamin kemarin. Saya udah cerita belum ya? Saya mungkin mengalami kelelahan aktivitas, tapi masih punya semangat. Zikir di Sentul hari Ahad pertama, kemudian dari Sentul jam 10 selesai, berangkat lagi ke Bekasi, siaran langsung TV One. Mau diajak makan, orang selera makan lagi kurang, mungkin karena udah masuk angin gitu, jadi kan makan agak kurang enak tuh. Akhirnya apa? Makan bubur aja deh gitu, bubur kacang hijau. Biasanya bawa kopi sendiri. Ini mata udah mulain sayup-sayup, kan di TV nggak boleh merem supaya eye catching katanya begitu ya. Akhirnya ngopi dulu dah supaya agak enakan, karena orang ngopi insya Allah nggak tidur. Kalau tidur tumpah ya, orang ngopi nggak tidur tuh bener. Nah, udah ngopi, udah minum kopi, mungkin lambungnya mulai naik asam lambung. Duduk diposisikan itu apa namanya, AC-nya kenceng banget, blowernya itu kena badan kita. Tambah itu jadi itu kan live siaran langsung. Kalau siaran tunda kita masih bisa stop dulu deh atau apa. Ini live udah mulain sempoyongan tuh, untung nggak jatuh. Udah gitu selesai siaran, berangkat lagi, mampir ke rumah kawan sebentar sholat asar. Ada satu lagi acara zikir sore di Cikeas. Sampai di masjid udah teler, senderan salah, tiduran salah, yang ada udah keliling dunia, vertigo, keliling dunia, mual, dipijit, keringat dingin semuanya, muntah-muntah. Terus kita panggil dokter, dokternya nggak berani, takutnya kena COVID.
Akhirnya apa? Merasakan apa yang dirasakan luar biasa, dibawa pulang ke Depok. Pulang di Depok langsung masuk klinik, masuk periksa infus, masuk rumah sakit waktu itu kan, atau klinik, bukan ini, cek dulu kan COVID apa enggak. Bukan diobatin lambung dulu, cek dulu COVID apa enggak. Udah, apa yang terjadi? Infus. Sejak saat itu dari waktu maghrib sampai subuh muntah nggak berhenti. Aus, minum, muntah. Rasanya udah habis yang di dalam. Tapi bawaannya aus. Dan mulailah sampai tengah malam nggak enak, jantung berdebar-debar. Nah disitulah ingat kematian. Gitu. Ya Allah, kalau emang ini udah saatnya, mohon ya Allah, ampuni, ridhoi, ya gitu. Orang kalau udah mau mati kan begitu. Tapi minta ya Allah, kalau memang masih ada takdir sehat, jadikan hidup manfaat. Kalau masih bisa kembali lagi, berikan kesempatan taubat ya Allah. Minta kepada Allah. Udah, panggil keluarga, pesan-pesan sama teman-teman. Itu ada uang yatim, itu ada ini, ada itu. Udah begitu. Kenapa? Ini memang udah mulai apa? Jantung, napas sudah mulai nggak enak, kemudian suasananya udah mencekam lah, nggak enak begitu. Ingatnya mati. Sampai dibawa ke rumah sakit, pindah, infus lagi, habis subuh baru bisa tidur. Bayangin dari asar sampai subuh dengan jantung yang berdebar-debar, bahkan irama jantung sudah mulai berubah. Alhamdulillah bisa istirahat, dikasih obat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, periksa lagi semua anggota tubuh, organ, alhamdulillah dalam keadaan baik. 2 malam pulang aja udah. Istirahat. Itulah Allah sayangi, dengan cara itu memang harus istirahat. Dan Allah kasih hadiah. Hadiahnya apa? Pulang ke rumah pada malam berikutnya dikasih mimpi. Mimpi ketemu siapa? Mimpi ketemu Tuan Guru sekumpul. Tuan Guru Zaini Abdul Ghani dari Martapura. Zikir bersama beliau, sholat bersama beliau, diajak diskusi, ngobrol sama beliau. Cuma ada perintah. Perintahnya apa? Bantuin adzikra. Gitu. Ya, bantuin adzikra. Jarang-jarang mimpi kayak begitu. Akhirnya, ini ada perintah isyarat. Begitu rupanya, dibuat kita lemah dulu fisik kita, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ada hal lain yang Allah mau siapkan untuk kita. Nah, tapi ala kulli hal saya ingin mengatakan bahwa hitung-hitungannya mungkin sudah hampir kematian pada saat itu, tapi kalau emang belum jadwalnya, insya Allah belum ada kematian. Tanpa sebab sekalipun bagi Allah sangat mudah. Nggak perlu sakit, nggak perlu kecelakaan, nggak perlu menurut kita menjadi sebab kematian. Yang jelas kalau ajal mau diambil, ya ajalnya akan datang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Baik, Allah firmankan kemudian, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzish syakirin. Allah berfirman, yang pengen pahala dunia aku kasih, yang pengen pahala akhirat aku kasih, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membalas orang-orang yang bersyukur. Mengapa kita menyebut-nyebut kata-kata syukur? Karena ada dalam Al-Qur'an, ya. Dan Allah membalas orang-orang yang bersyukur. Tadi apa syukur? Syukur itu adalah menggunakan mengolah nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur dia dalam ketakwaan. Orang yang bersyukur dia dalam ketaatan. Baik, kita kembali sekarang yang kedua. Perintah untuk menjadi orang yang bersyukur. Ya, ada ya, surah Al-A'raf, kemudian surah Az-Zumar. Langsung saja, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kun minasyakirin, dan jadilah engkau
termasuk orang yang bersyukur. Balillahi fa'bud wa kum minasyakirin. Ternyata menjadi orang bersyukur itu perintah Allah. Kita ini ikhwah, bapak, saudara semua yang dimuliakan oleh Allah, memang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang bersyukur. Nah, ada cerita di masa sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada orang berdoa kepada Allah, doanya agak unik. Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang sedikit, gitu. Termasuk yang sedikit. Kedengarannya doa ini nggak biasa. Kita biasanya kalau doa mintanya apa? Mau yang banyak gitu ya, maunya yang banyak aja. Ini orang kok aneh, doa mintanya sedikit. Bukankah Allah maha kaya? Bukankah Allah maha luas kekuasaannya? Bukankah Allah maha mampu menakdirkan segalanya? Tapi kenapa dia minta kepada Allah kok sedikit? Mintanya sedikit. Ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kenapa kamu doa begitu? Kok nggak biasa? Akhirnya dia menjawab, ya. Coba dicek ke surah Saba kalau tidak salah. Coba surah Saba ayat 13 supaya nggak salah saya. Ada yang sudah dapat? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya, ada. Fadhal. Allah firmankan kepada kita ini, wa qalilun min ibadiyas syakur, ya, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Berarti kalau kita mampu menanamkan pada diri kita sifat syukur, kita termasuk hamba Allah pilihan. Min ibadiyas syakur, menjadi kelompok yang sedikit. Makanya pantas ada orang tadi berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Jadi beliau jawab itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Walaupun kita tahu Sayyidina Umar hafal Quran, tapi ketika itu dikatakan oleh orang tadi, bukankah kau tahu, katanya, ada ayat Al-Quran yang isinya yang dibacakan tadi surah Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur, maka aku mohon kepada Allah supaya aku menjadi bagian dari yang sedikit itu. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah golongkan kita minasyakirin, ya. Jadi bahwa orang yang bersyukur itu orang bagian dari yang sedikit, dan bersyukur itu adalah menjadi orang yang pandai bersyukur adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka
ada doa yang sebaiknya jangan ditinggal. Setiap selesai sholat fardu dalam wirid harian kita, hendaklah doa ini jangan ditinggal. Saya yakin udah pada hafal semua doa ini mah. Kira-kira apa doanya? Yang ada syukur-syukurnya. Nah. Ya. Wa ala walidayya wa an a'mal sholihan tardah. Ya. Doa itu benar juga, tapi kalau yang berkaitan dengan sholat ada yang lebih khusus dari Nabi SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini kalau bisa jangan ditinggal doa itu. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur akan nikmatmu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu atau beribadah yang terbaik kepadamu. Kita ini lemah, maka mintalah pertolongan Allah, i'anah, namanya i'anah. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku untuk apa? 3 yang kita minta. 1, supaya terus berzikir kepada Allah, ingat Allah terus dan mengikuti apa yang Allah mau. Maka hakikat zikir adalah bertakwa. Seorang zakir, seorang yang penzikir, dia adalah menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa syukrika, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta supaya termotivasi, supaya terus punya spirit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, nanti kalau jadi orang bersyukur, wajahnya aja udah enak, tenang hatinya, dia akan merasakan kebahagiaan selalu. Kenapa? Lawang dia bersama dengan Allah. Yang mau dianggap susah itu apa sih susah? Kalau dia udah yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau disuruh ngitung kita nikmat Allah, nggak bakalan kehitung. Oksigen kemarin mahal ya. Oksigennya ada, tabungnya kagak. Tabungnya ada, oksigennya yang kagak. Harga yang biasa melambung, itu juga pakai antri. Waduh, susah nyari oksigen. Padahal setiap saat kita hirup udara segar, kita menghirup oksigen yang kagak beli, kita kagak hitung tuh. Pas yang beli kita bilang mahal, yang kagak beli kita bilang nggak mahal. Padahal itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mata sekarang supaya indah dipakein soft lens. Soft lens. Alis supaya kerem, tahu kerem? Bahasa dulu itu ya. Supaya kerem. Apa bahasa ininya ya? Lah iya, kan pakai, waduh, dipakein apalah begitu di sini. Pokoknya dibuat seindah begitu, gigi. Luar biasa. Yang asli dikasih oleh Allah, yang kita suruh tinggal make doang, menggunain doang, kok rasanya kayaknya ada yang kurang, kok kita nggak syukurin. Yang lain dibilang begini begitu. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, terasa sesuatu itu menjadi berharga biasanya tatkala memang sudah kita ini mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Hendaknya kita bersyukur terus. Mengapa? Jangan sampai nikmat itu hilang dari kita.
Baik ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau disuruh ngitung nggak bisa. Mata nih kita pakai luar biasa udah lama. Ya walaupun agak burem-burem dikit gitu. Tapi kan warna duit masih nggak ketukar. Saya terus terang aja, kadang-kadang pakai HP. Wah, kenapa nggak pakai kitab? Kitab buku kadang-kadang tulisannya kecil, burem saya lihat. Nah di HP ini kan ada bantuan cahaya, jadi kadang-kadang dari situ. Dulu guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fathullah kalau ngajar bawa kitab banyak kan repot katanya. Kitabnya tebal-tebal, akhirnya kitabnya dipindahin ke HP sekarang gitu. Kitabnya ada PDF, ada kitab apa. Jadi kalau orang ngajar kok pakai HP dia, waduh nggak asik tuh ilmunya dari HP. Belum tentu juga. Lihat dulu HP-nya apa isinya gitu. Kalau TikTok doang, ya mungkin lain gitu ya. Iya, nah kayak begini kan masya Allah pahalanya kan banyak banget nih. Almarhum Dr. Lutfi masya Allah pahalanya banyak banget. Al-Quran Al-Hadinya kita kaji, kita pelajarin terus dibuka. Bayangin 1000, 2000, 3000 orang yang membuka, pahala mengalir, diajarin lagi, mengalir lagi. Allahu Akbar. Makanya tergantung kita punya HP ini bersyukur apa enggak. Kalau orang yang punya HP bersyukur, dia gunakan HP-nya buat kebaikan. Dia gunakan HP-nya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bersyukur itu perintah Allah. Minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ketiga sekarang, tanda-tanda orang yang sabar dan bersyukur. Surah Ibrahim, Surah Luqman. Ya, ada beberapa ayat ya, tentang tanda-tanda orang yang sabar, orang yang bersyukur. Enggak, ntar dibaca sendiri aja ya. Ya, artinya bahwa dalam ayat-ayat itu Allah sebutkan tentang sekali lagi bagaimana kita bisa bersabar dan kita bisa bersyukur. Hebat deh kalau dua hal ini ada pada diri kita, sabar, syakur. Ya. Bisa bersabar, bisa bersyukur. Biasanya emang dua kata ini nggak bisa dipisah. Orang kalau sabar biasanya dia bersyukur. Semakin dia sabar, semakin dia bersyukur. Saat kurang sabarnya, rasa syukurnya juga kurang. Gitu. Kita balik. Orang yang bersyukur, dia mesti sabar. Semakin dia bersyukur, dia makin sabar. Kurang syukurnya, biasanya sabarnya juga kurang. Bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahin. Sabar, syakur. Sabar dan bersyukur. Coba lihat orang yang sabar, asyik dia. Akhirnya dia bersyukur. Iya, ternyata di balik kesabarannya ada hal yang kadang Allah belum bukain sebelumnya. Hikmah itu kan kadang belakangan. Gitu ya. Iya banget dah. Waduh. Ini iyanya yang mana nih? Sabar. Nah itu dia. Ya itu dia. Kalau udah sampai juga sampai. Nah itu. Ya, orang kalau sabar, dia sabar aja, tenang aja, ntar juga ada waktunya, kan gitu. Kalau nggak nyampe waktunya di dunia, ntar ada di akhirat. Ini begini, saya bilang kemarin, kita ini kemarin kan ribut, bagaimana makamin orang yang dianggap kena COVID. Orang yang kena COVID dimakamin, udah makamnya nggak kayak orang biasa. Di tempatnya tempat pemakaman khusus, akhirnya lama-lama orang kehabisan tanah, ya di mana aja dah. Nah, makaminnya, mandinya, bungkusnya, petinya, cara nyolatinnya, kan nggak biasa. Baik, kita renungin, udah
selama dia dengan kesabarannya, ntar dia nikmati juga rasa syukurnya kepada Allah. Kita ini kalau udah tahu belakangannya pasti akan bilang iya ya, iya ya, iya ya. Begitu. Akhirnya dia semakin bersyukur kepada Allah. Orang yang meninggal tadi, kan dia mah udah meninggal. Dia mau dipetiin kek, mau diapain kek, dia mah udah meninggal. Kewajiban yang ngurus itu adalah kewajiban yang belum meninggal. Jadi nggak ada urusan sama dia, nggak dimandiin lah, dia udah emang sama Allah kan gitu. Masa ada yang mandi sendiri? Gitu. Lah urusan pakai kain kafan, tugas yang masih hidup memakaikan kain kafan. Dia juga nggak memakai kain kafan sendiri. Kubur, tugas yang nguburin itu yang masih hidup. Jadi kalau yang udah meninggal bagaimana? Dia tinggal menikmati apa yang dia lakukan di dunia ini. Di alam kubur dia tinggal senang-senang saja. Jadi kalau kita ribut kesian, waduh udah yang meninggal mah tenang-tenang saja sudah. Asalkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita sering ngalamin juga begitu, ujian-ujian itu datang kepada kita, tapi entar lihat kesudahannya. Kalau kita jaga dengan sabar, akhirnya mendorong kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, itu panjang ceritanya. Kita cuma ngomong kulit-kulitnya dulu. Ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi ayat berikutnya tentang hanya sedikit manusia yang pandai bersyukur. Selain ayat tadi dalam surah Saba yang dibacakan, juga Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan tuh, misalnya surah Al-Baqarah, walakinna aktsaron nasi la yashkurun qalilan ma tashkurun, ya, wala tajidu aktsarahum syakirin, walakinna aktsarahum la yashkurun, walakinna aktsaron nasi la yashkurun qalilan ma tashkurun, walakinna aktsarahum la yashkurun qalilan ma tashkurun wa qalilun min ibadiyas syakur, walakinna aktsaron nasi la yashkurun qalilan ma tashkurun. Tuh berapa kali Allah sebut begitu. Sedikit yang bersyukur, sedikit yang bersyukur, sedikit yang bersyukur, maka jadilah dari kelompok yang sedikit itu. Yang sedikit biasanya kan antik, harganya mahal. Ya, yang sedikit unik, antik, harganya mahal. Maka orang yang bersyukur itu orang-orang pilihan, orang-orang top, orang-orang yang luar biasa. Dia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membangun rasa syukur, berarti kita sedang menjadikan diri kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, 2, 3, 4. Satu lagi, perintah untuk bersyukur. Ya, surah Luqman, walaqad ataina Luqman al-hikmah anishkur lillah. Allah perintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian surah Luqman juga, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Perintah dari Allah, anishkurli, supaya bersyukur kepada Allah. Maka nggak ada jalan lain bagi kita sekarang ini kecuali kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala membangun rasa syukur kita, minta pertolongan Allah supaya kita digolongkan menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan membangun rasa syukur itu tidak selesai dalam 1 hari, 2 hari, hanya dari satu ujian ke ujian. Membangun rasa syukur itu akan melewati masa.
akan melewati tempaan-tempaan untuk kita sampai benar-benar muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bocoran saja, nanti kita akan bahas berikutnya. Gimana sih kelihatan orang yang bersyukur? Biasanya dia sering ngucapin alhamdulillah. Ya, kalau orang sering alhamdulillah, alhamdulillah, saya mah alhamdulillah, alhamdulillah saya mah. Nah, kalau orang udah minimal secara sederhananya sering mengucapkan alhamdulillah, tanda sudah dia mengarah kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian nanti apa? Akan bersanding dengan sifat qanaah, menerima apa yang dari Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan apa yang diberi oleh Allah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita lanjutkan tentang syukur ini, bagaimana dahsyatnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang kita pelajari tadi setidaknya adalah mendorong kita untuk mulai bercita-cita menjadi kelompok orang yang sedikit, yaitu orang yang bersyukur kepada Allah. Maka setiap habis sholat jangan lupa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya